Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riansyah di channel Hasen BTV. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bisnis eco racing. So kalau kalian tertarik silahkan klik subscribe dan like ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riansyah tentunya di channel Hasen BTV. Nah, sahabat Hasen B dimanapun anda berada. Nah, pada video kali ini saya akan testimoni mitra baru nih yang baru closing ya, di tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus. Dari dari Jakarta Timur. Nah, yang closing ini Bang Muklis nih mitra saya. Jadi tujuan saya di sini untuk memberitahukan kepada teman-teman gimana sih caranya closing offline nih, tahapan-tahapannya. Dan juga ada mitra barunya juga nih Pak Rohim dari Jakarta Timur. Ya, assalamualaikum. Sama Bang Muklis juga. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya sama Pak Rohim dan juga Bang Muklis. Nah, dari Pak Rohim dulu nih. Kan Pak Rohim udah bermitra di eco racing sekarang. Ya, betul. Nah, waktu awal-awal tahu eco racing itu dari mana sih Pak Rohim? Begini Mas, ya awalnya sih saya emang ditawarin sama temen juga, sama ya karena masih tinggal di satu RW lah istilahnya ya. Itu dia, tapi dari sisi penawaran produk. Saya baru dikenalin tahu eco racing itu tahunya cuma produk eco racing motor sama mobil, cuma 2 item. Diesel aja waktu saya nggak tahu. Ya intinya saya tahu eco racing ya cuma produk buat istilahnya penghemat BBM khusus untuk motor dan mobil. Awalnya saya nggak tahu ya produk yang lain. Aja Mas. Oh gitu ya. Jadi awalnya tuh tahu dari segi produk. Iya. Nah, di situ tahu gak Pak Rohim bahwa di balik produk itu ada bisnisnya juga? Pada saat itu ya terus terang aja saya belum tahu. Oh, belum tahu. Hanya tahu dari sisi produk karena ya itu dari teman saya juga itu. Nah, ketika produknya udah dipakai nih, manfaat apa yang Pak Rohim rasain nih dari eco racing tersebut? Jadi begini ya. Ketika saya pakai pertama kali sepertinya kayaknya belum ada efek ya, belum terasa. Kedua kali juga kayaknya saya masih biasa-biasa. Setelah saya merasa udah pemakaian ketiga kali ya, artinya setiap pada saat ini saya cuma nyeritain di motor aja ya. Iya. Pada saat saya motor, pada saat mengisi bensin ya, saya coba masukin, orang bilang pil ajaib eco racing kayak apa sih? Nah, itu saya coba cemplungin ke tangki motor saya. Ya, itu berasa nih motor makin lama kok satu tarikannya enteng gitu ya, enteng. Tarikannya berasa itu. Kok ini tarikan enteng padahal biasanya ya agak-agak berat lah. Nah, yang kedua kayaknya bensin ini sedikit irit. Irit artinya biasa saya pemakaian normal misalnya ini buat saya ngisi full tank misalnya ini 3 liter lebih lah istilahnya ya, atau mendekati 4 liter ya. Itu bisa 4 hari. Setelah pakai eco racing kayaknya bisa nyampe 5 hari, bisa 6 hari, itu baru ngisi lagi. Agak lebih panjang lah umurnya ya. Pemakaian bensinnya. Artinya kalau saya bilang berarti ini memang bikin irit juga nih. Pil eco racing yang orang bilang pil ajaib. Ya. Nah, seterusnya karena sudah merasa gitu, waktu itu saya memang masih istilahnya beli produknya ya, karena teman pertama kali nawarin dari sisi produk aja, saya belum tahu bisnis itu. Gitu. Tapi setelah saya pakai emang motor saya jadi tarikannya enteng. Ya, kedua bahan bakar juga kayaknya berasa lebih ngirit. Hemat ya. Teman bilang kalau kamu cuma ngisi apa namanya tadi pertalite, artinya setelah pakai eco racing berarti ron kualitas BBM-nya naik. Katanya ya sama aja lu ngisi pertama plus. Kalau dia bilang malah bisa kayak pertama turbo. Oh, bagus banget nih berarti ya. Iya, makanya saya coba terus nih. Ya karena saya merasa ini kemudian memang ada teman lagi yang nawarin satu produk, satu paket dengan ada bisnisnya nih, di belakangnya ada bisnisnya. Nah, setelah itu baru saya coba lihat di internet. Di YouTube, ada di beberapa kayak Facebook juga saya lihat. Oh iya, ternyata ada bisnisnya, dan saya lihat wah kayaknya bagus nih. Artinya bisa kita coba gitu lah. Itu aja Mas yang awal-awal itu Mas. Nah, jadi ketika waktu dikenalin produk itu pemakaian pertama, kedua masih belum berasa ya, belum ada efeknya Pak ya. Iya, benar. Jadi emang manfaat pertama
dari eco-recycling tersebut adalah untuk meningkatkan nilai oktan bahan bakar Pak. Ya. Jadi penghematan nggak langsung berasa ketika sama orang sakit nih, kayak orang sakit itu dikasih obat kan nggak mungkin langsung sembuh, Oh iya. nggak mungkin langsung berasa. Iya. Proses. Jadi butuh berkesinambungan. Hmm. Berarti berasa pemakaian di pemakaian ketiga ya tadi ya. Iya, saya berasanya di situ lah. Nah, pemakaian ketiga baru berasa penghematan dan juga akselerasinya kelihatan. Nah, di balik itu barulah Pak Rohim menelusuri nih bahwa di balik produk itu ternyata ada bisnisnya kan. Iya. Nah, dari bisnis itu yang buat Pak Rohim tertarik dari bisnisnya itu apa tuh Pak? Kalau yang bikin saya tertarik ya, pertama satu informasi dari ya yang saya baca dari internet juga ya, yang dari baca teman juga ya, bahwa nantinya ya katanya setelah join nanti kita dapat semacam kayak website gitu ya, website untuk kita lebih jauh tentang mengenai perusahaannya, mengenai produknya juga. Ya kedua, kalau kita jadi member nantinya kita dapat produk ya, artinya produk ini ada selisih harga yang lebih menguntungkan kita sebagai mitra atau sebagai member. Iya. Ya artinya dengan produk misalnya kita beli produk 1,5 juta dapat produknya bisa 2 juta, atau kita beli produk senilai 2 juta tapi nilai produk yang kita terima adalah Senilai 3 juta. senilai 3 juta. Info lagi katanya hak usaha atau ini strategi jadi member itu cuma daftar sekali, belanja sekali, itunya apa namanya, Hak usahanya juga seumur hidup. berlaku seumur hidup. Iya. Dan Bisa, dapat diwariskan. bisa diwariskan juga ke anak ataupun ke istri. Itu yang buat saya tertarik. Kedua, yang terakhir itu masalah reward ya. Katanya ini artinya bisnisnya bagusnya, jadi kalau kita bisa istilahnya mengajak orang untuk berbisnis sama kita atau join, itu ada istilah saya belum begitu paham ya, tapi artinya saya di informasinya saya nanti bakalan dapat komisi sponsor ataupun sponsor, ada bonus jaringan atau reward yang informasinya ada motor, ada mobil, ada Pajero, ada rumah 1M. Iya. Ya artinya ini membuat saya sendiri merasa bersemangat untuk menjalani bisnis ini. Nah, Makanya jadi dia- ada ketertarikan dari segi reward atau tujuannya itu ada di PTWS itu, entah itu orang yang pengen haji umroh, yang pengen punya motor, mobil makes, yang pengen lunas hutang terutama. Karena inti dari bisnis ini adalah solusi untuk orang-orang yang lunas hutang. Jadi ketika mereka menjadi member itu kan awal akadnya kan jual beli, kita keluar uang dapat barang. Nah dari awal bergabung pun kita udah untung dari segi konvensional, produk itu kita jual, plus dapat hak usaha. Nah hak usahanya untuk kita jalankan agar kita bisa mencapai reward yang udah disediakan. Oh gitu ya. Nah untuk Pak Rahim sendiri nih background apa sih? Karyawan atau polisi atau TNI atau apa? Kalau saya sekarang sih karyawan ya, karyawan di negeri saja, karyawan perhotelan gitu lah. Oh perhotelan ya. Hotel berbintang 4 berarti. Nah untuk Pak Rahim kan pasti kerja di perhotelan ada tujuannya apa ya? Nah tujuan yang Pak Rahim capai itu apa sih yang sampai saat ini belum tercapai? Maaf nih, ini tujuan dalam hal apa nih? Setiap orang kan pasti buat punya tujuan untuk kerja, nyari uang. Nah nyari uang itu kan entah itu mereka pengen beli kendaraan yang layak, yaitu mobil, entah itu pengen pergi haji umroh, atau pengen punya rumah. Oh iya, Gitu. iya. Paham. Ya. Nah dari Pak Rahim sendiri nih untuk jangka panjang ini pengen punya aset apa gitu? Kalau tujuan ini ya mungkin secara mungkin semua orang juga sama ya, tapi intinya yang pertama saya sih yang utama dan paling utama adalah membahagiakan orang tua. Saya masih orang tua ya, masih punya orang tua, membahagiakan istri dan anak sekeluarga ya. Yang ketiga ya karena adanya peluang untuk ini ya, saya pasti ingin mengejar reward dalam bentuk video mobil cash atau big cash atau rumah. Kalau bisa rumah 1M itu yang seperti dijanjikan oleh PTPS Iya. di Bandung ini. Nah itu aja Mas. Oh jadi tujuan Pak Rahim tuh kayak pengen bagian keluarga, yaitu pengen punya mobil cash, rumah cash. Nah untuk sekarang apa namanya yang Pak Rahim capai salah satunya udah didapat belum? Yang tadi Pak Rahim pengen tuh kayak mobil cash atau rumah cash. Ya
kalau saya bilang saya bersyukur saya udah punya motor mas. Oh motor, Iya alhamdulillah. motor alhamdulillah. Istilahnya bukan di sini nggak ada istilah riba atau utang ya. Oh, Berarti berarti beli cash tuh ya? Ya walaupun itu belinya waktu itu second tapi itu cash. Ya, Alhamdulillah. walaupun saya kira penting cash Pak. Iya begitu. Oh, berarti selama kerja itu baru beli motor cash ya? Alhamdulillah sudah. Nah sebelumnya itu kerja udah berapa lama Pak di perhotelan? Kalau di hotel sih sekarang ini udah 4 tahun lebih ya. Oh 4 tahun ya? Udah mau tahun kelima nih, tapi masih 4 tahun setengah lah istilahnya. 4 tahun baru beli motor cash. Nah rencana tuh kalau Bapak nggak di Ego Racing nih, pengen beli mobil atau rumah, rencana kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Wah kalau itu bisa lama banget mas. Lama banget ya? Iya, itu bisa lama banget tuh. Ya namanya kita istilahnya karyawan ya. Ya. Kira lah karyawan tuh gajinya seberapa. Ya kalau saya disuruh nabung ya bisa Pak 10 tahun lebih kali ini Nah, saya bisa puluhan beli tahun. mobil. Nah berarti kalaupun Pak Rohim pengen punya mobil atau rumah, lagi-lagi diharuskan kredit kan dari kantor. Iya. Karena perusahaan itu nggak nyediain kan mobil atau Nggak rumah. ada, tidak ada. Nah, jadi kita kerja cuma dapat gaji. Kalaupun kita pengen punya mobil atau rumah, bayarlah pakai gaji yang udah diberikan oleh perusahaan. Benar gitu Pak? Iya begitu Nah, mas. tapi di PT Base kita fokus 1 sampai 2 tahun, insya Allah pasti ada pencapaian. Oh, gitu. Karena Wah. itu semua udah disiapin Pak, walaupun kita nggak minta. Coba bisa dah cari perbandingan di perusahaan-perusahaan lain. Ada gak yang nyediain motor mobil rumah cash? Gitu. Ya, luar biasa nih mas ya di PT BES ya. Luar biasa PTB. Jadi kita tinggal kalau kita mau tujuan, kita lihat muamalahnya nih. Kalau kita mau tujuan, kendaraannya lihat nih tepat gak? Ada gak itu semua yang nyediain yang kita mau? Kalau memang nggak ada, berarti muamalahnya di situ, bukan di situ. Kita bisa cari tempat lain. Jangan sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, jangan jadi tujuan sih kalau untuk jadi karyawan tuh jangan jadi tujuan, tapi jadikanlah posisi karyawan itu sebagai batu loncatan untuk kita menjalankan bisnis kita. Jadi kita boleh bekerja sambil jalan bisnis. Nah itu kan bisa dikerjakan, soalnya kan bisnisnya fleksibel juga. Oh bisa ya mas, itu bisa ya. Fleksibel, sambil, Pak. sambil bekerja Sambil kerja bisa. Ekorosing bisa ya. PT BES Bisa ya? fleksibel di sini. Jadi Iya, nanti bisa ketika kita sudah memiliki aset, bisnis sampingan kita hasilnya lebih besar dari kerjaan kita yang utama, itu wajib kita fokusin berarti Pak. Oh iya siap siap. Jadi Insya untuk Allah, siap. nanti untuk kedepannya kayak gitu kalau saya pribadi. Iya siap. Nah sekarang kan tadi udah saya tanya testimoninya, sekarang cara closingnya nih, kenal sama Bang Muklis nih, awalnya dari mana nih Bang Muklis kenal sama Pak Rohim nih? Jadi untuk awal kenal sebenarnya saya dari kartu nama ya. Oh kartu nama. Dari kartu nama. Iya. Kebetulan kan saya ini kan lebih menjalankan di offline. Oh gitu. Ya. Jadi saya datengin dah tuh kalau lagi ke hotel, kalau lagi kita belanja biasanya kan kalau di Tanah Abang atau di tempat-tempat lain itu kan ada tuh disipin kartu nama pertama. Nah itu saya ambilin dah tuh kartu nama itu buat database saya itu. Oh gitu. Akhirnya ketemu Pak Rohim lah dan direspon lah ketika WA gitu Iya. ya, jalan ceritanya ya. Jadi saya coba satu persatu ke kartu nama. Ya inilah, masya Allahnya kita nggak tahu kapan rezeki kita datang. Alhamdulillah ketemulah sama Pak Rohim ini, saya WhatsApp dan ternyata benar Pak Rohim sudah tahu tentang PT BES. Nah, namun waktu itu hanya tahu dari segi produknya aja Dari ya. tahu dari segi produk gitu. Jadi iya. belum tahu nih bener-bener dalamannya. Bisnisnya udah tahu, cuman Detailnya ya. detailnya itu loh. Yang perlu kita kasih pemahaman lebih lagi. Betul, yang perlu kita kasih pemahaman lebih detail. Contohnya kayak misalnya ketika Pak Rohim menjalankan ini apa nih, gitu loh yang didapat. Gitu. Nah jadi akhirnya follow up deh tuh ya. Ya follow up berjalan. Akhirnya kebetulan tanpa disadari kita rumahnya nggak berjauhan lah. Oh gitu. Iya, Berarti kita emang- rumahnya Jakarta masih Jakarta Timur itu masih ya? di Jakarta Timur, bahkan cuma beda kelurahan ini. Oh gitu. Iya. Satu kecamatan beda kelurahan. Akhirnya pada saat itu saya kontak, Alamat juga ya. saya kontak, akhirnya saya ajak ketemuan dah. Ibarat kata kita silaturahmi. Oh jadi follow up-nya itu lebih ke sekalian silaturahmi lah ya. Iya, jadi lebih ke silaturahmi aja dulu gitu. Jadi silaturahmi, niat kita sharing-sharing lah apa yang Pak Rohim tahu tentang PT BES. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi
ketika kenal di WA dan juga alamatnya nggak berjauhan, akhirnya silaturahim ya sekalian dan ngobrolin lebih jauh tentang eco racing. Karena ketika kita silaturahmi, kita ketemu orang itu emosionalnya lebih dapat gitu. Kita ngobrol ke orangnya pun ngejelasin lebih kena gitu, lebih dapat. Nah akhirnya setelah itu berapa lama tuh butuh waktu untuk closing? Kita itu seminggu, sebulan, 2 bulan? Hitungan jam, Kang. Hitungan jam? Iya. Masya Allah, hitungan jam. Berarti nih teknik-tekniknya udah canggih banget nih Bang Muklis nih. Poin-poinnya langsung kena nih ke Pak Rahim nih. Sebenarnya sih hitungan jam itu karena ke kita ke ATM-nya ya. Oh gitu. Kalau untuk penjelasannya cuma setengah jam saya ngejelasin Pak Rohim itu langsung siap. Setengah jam ya, karena dari segi kulitnya Pak Rahim udah tahu nih koreksi. Iya, Tinggal dipoles pemahamannya aja berarti ya. Betul. Karena sebenarnya kalau untuk para teman-teman mitra ya, untuk supaya kita mudah untuk closing mendapatkan calon mitra, itu lebih ke mereka itu dikasih penasaran dulu gitu loh. Kalau untuk yang belum kenal, cuman kalau untuk yang cepat closing itu ya mereka-mereka yang memang sudah tahu kulitnya. Jakarta ini kan rata-rata mereka sudah tahu tentang eco racing, tentang PTBS mereka sudah tahu. Tinggal kita kasih pemahaman, kasih penjelasan ke mereka gitu. Nah makanya pada saat itu kenapa saya bisa langsung pada saat hari itu langsung ke ATM, bahkan langsung transfer ke PTBS karena di sini PTBS ini transparan dan ditransfer langsung ke PT Bandung Eco Sinergi. Jadi saya kasih penjelasan bahwasannya kalau memang Pak Rohim bisa menjalankan bersama tim kita nih, khususnya Prime Team Jakarta, support sistemnya saya jelasin tuh secara lengkap Pak. Jadi di sini support system juga perlu ya. Perlu menunjang kita dalam menjalankan bisnis koreksi. Ya, karena ini bisnis jaringan kalian, bukan konvensional. Jadi kita tim itu penting. Gitu. Jangan sampai ketika kita bergabung itu kita seperti anak yang kehilangan induknya. Gitu. Di sini tuh penting. Kebanyakan tuh di bisnis jaringan kita daftar, udahlah gitu ditinggal. Iya, waktu awal-awal menggebu-gebu, yuk ketika nanti kamu daftar, saya bantu, saya bimbing, saya dampingi 100%. Nah, ketika si calon mitra berdaftar, pelan-pelan hilang gitu, ditinggal. Muntaber lah istilahnya, ya, mundur tanpa berita. Betul. Di sini yang harus kita pahami, kita ini bukan bos, kita ini leader. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai bos, nah kita tugas kita cuma nyuruh dan nyuruh. Ketika calon mitra kita, mereka ini kan karakternya masing-masing Kang, tidak selalu bisa 100% berada menjalankan bisnis ini. Kadang ada masa lebihnya, ada masa lelahnya gitu loh. Jadi fungsi leader itu ya terus mendampingi, membimbing dan mengarahkan gitu. Kalau bisa sampai sukses ya. Iya, pasti sampai sukses karena kita sudah niat kita udah membantu gitu kan. Iya, jadi di sini tuh kita nggak bisa kerja sendiri. Betul. Jadi di sini juga diperlukan tim. Gitu. Nah, teman-teman, itu tadi cerita singkat Pak Rohim sama Bang Muklis nih, alur ceritanya dari awal kenal sampai closing. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih ragu daftar racing, yang masih atau mau merasakan manfaatnya dulu dah minimal, bisa klik link atau WA di deskripsi di bawah nih, terus saya cantumin. Nah juga kalau mau ada yang mau daftar eco racing sama wilayah Jakarta Timur, bisa ke Pak Rohim. Bisa disebutin Pak Rohim, nomor WA nya Pak Rohim berapa? Nomor WA nya 0813 8830 1298. Nah ini dia nih WA nya nih, nanti saya cantumin di sini. Jadi buat terutama di daerah Jakarta Timur bisa daftar ke Pak Rahim atau Bang Muklis. Nomornya berapa Bang? 0813 1533 9268. Nah, untuk wilayah Jakarta Timur yang mau daftar racing silakan hubungi nomor di atas ini nih. Nah, jadi itu aja nih sesi-sesi tanya jawab saya sama Bang Muklis dan juga Pak Rahim. Jadi buat teman-teman segera daftar racing dan akan kami support dari tim kami nih. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikuti video saya sama Pak Rahim dan juga Bang Muklis. Jangan lupa diklik like, subscribe dan juga share.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.